pergerakan ya, amit-amitnya gitu ditabrak sama 4 orang seperti apa kan kita tidak tahu. Dan sementara itu juga Eagle 365 melakukan trading dengan Power Danger, tapi Nero di sisi lain masih lengkap ternyata dengan 4 orangnya. 400 meter jarak tempuh untuk masuk ke dalam play zone, masih belum bergerak juga karena mereka masih menunggu timingnya. Sementara itu Jaxi pun tertangkap dan terculik oleh seorang player dari Power Danger. Ciel nampaknya tadi bisa mendapatkan seorang Jaxi dari tim Aura. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ada pemain Aura yang lainnya akan coba melakukan follow up. Mungkin untuk menyelamatkan seorang Jaxi. Bang Jaka coba diselamatkan karena di depannya ada Jaden yang sudah melakukan proning. Hati-hati Ciel, bisa saja ditembak oleh Jaden dan ternyata itu yang baru saya katakan. Hati-hati Ciel dan Paudi pun dipulangkan menjadi tim pertama yang dipulangkan Ciel. Granat yang benar-benar OP dan on point dari seorang No Mercy menumbangkan tim Paudi dan menjadi tim pertama yang harus dipulangkan. Sementara itu juga kalau kita lihat dari Onyx sedari tadi tidak bergerak, masih stay di compound yang sama dan plus ada api juga tadi berada di atas atap. Eagle 365 berkumpul bersama di sebuah shack. Wow. Ini menjadi gubuk derita untuk Eagle 365. Namun itu dia baru keluar dikit, ngintip dikit ya kan, gak dikasih ngintip, tiba-tiba langsung untuk melakukan proning di sana untuk mengambil sebuah kup RB nampaknya ini dia. Yes, bener banget. Kayaknya nggak bisa berlama-lama di tempat ini. Tempatnya kecil juga kan. Mereka mungkin sedikit apa ya, forting sih. Kalau kita lihat tadi dari melakukan pergerakan dari mobilnya itu sendiri juga. Dan juga di sisi lain sudah ada DG dan Boom. Sementara mereka tungguin circle berikutnya nih. Ya, kita lihat kali ini nampaknya fortingan sudah pas kayaknya tadi ya. Udah diparkirin dikit, digeser dikit. Oh, masih kurang maju dikit lagi ini dia. Perfect memang. Maju. Harus perfect ya. Maju. Ya, betul. Ya, terus. Maju, yuk, terus. Ya, itu dia kita lihat nampaknya Audrey tadi. Di sebelah kanan dari Audrey memang ada Jaden dan di sisi lain ada tim yang juga melakukan hal yang sama yaitu dari tim DG. Kita melihat kali ini nampaknya Tom akan coba melakukan tembakan ke arah 1 point star, masih low HP dan masih selamat di sana. Ya sebenarnya masih bisa selamat dan sementara juga Livescape nampaknya juga harus melakukan setup untuk masuk ke dalam circle karena mereka masih berada di pinggiran dan di dalamnya sudah ada beberapa tim yang sudah siap sedia untuk menghadang player-player dari Livescape. Tom sedikit berhenti dulu di belakang sebuah gunung, ada Nichil di depan sana yang juga sudah mulai memperhatikan pergerakan dari Livescape. Masih belum ada inisiasi tembakan tapi kita lihat saja Nichil bergerak secara perlahan merangkak lemparan granat pertama, lalu dilanjutkan juga ada lontaran bom dari Livescape tapi tidak gentar. Livescape masih terus saja bergerak dan Kato akan memimpin kali ini dengan menggunakan baginya masuk ke arah depan. Nichil masih belum ketahui di depan sana, one fight dengan Arviros. Nichil sudah mulai bangkit tapi terlambat. Ada animasi yang harus membuat dia tersungkur. Ya, sayang sekali di sisi lain kita melihat tersisa Daybot juga. Tom tiba-tiba datang akan coba menabrak Nichil dan itu dia ternyata Star yang ditabrak dan tidak berhasil. Tom juga tertakedown di sisi lain. Kita lihat kali ini benar-benar ramai sekali. Tiba-tiba Genesis Dogman apa yang terjadi, dipulangkan di posisi ke-15 tadi kalau kita lihat. Jan, gimana Jan? Itu Livescape nge-retake area GD bagus banget. Betul. Jadi dalam artian tadi memang dari Genesis Dogma, awal tadi kalau teman-teman perhatikan dari Star yang mendapatkan low HP ke arah Star yang didapatkan low HP, itu udah ngebuat Genesis Dogma udah cukup pelimpungan untuk masuk. Tempo yang dimainkan oleh Livescape untuk bisa memberikan damage yang banyak tadi dimaksimalkan ditambah dengan vehicle yang dikomit masuk ke arah defensif dari Genesis Dogma. Yes, benar banget. Tapi ternyata pergerakan dari Livescape sudah dipantau oleh Morph Jacques kali ini berada di rumah jamur, bakal melemparkan granat yang pertama ke arah pemain-pemain dari 69 tapi granatnya mungkin belum connect juga dan sementara itu connect! Kantra yang harus tertakedown berada di belakang obstacle. Sementara itu juga dari EVOS dengan DG masih ngontok-ngontokan juga di bagian pom bensin kali ini. Ya, kita lihat nampaknya Lyzek terpisah dengan gerombolan macan putih yang lainnya. Kembali kita lihat kali ini dari DG Slayer nampaknya Onta masih bertahan di sana melemparkan granat ke arah Lyzek untuk melakukan N ke arah sana karena hati-hati Lyzek itu juga terpantau oleh tim yang lainnya, bisa dicuri kill dari 69 dan kita lihat kali ini ternyata dicuri killnya oleh dirinya sendiri. Ya betul, kan dicuri ya. Saya kira Nggak ya, tahu soalnya killing feed-nya delay kan. Iya betul. Tidak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan melihat berbagai macam tembakan-tembakan juga sudah mulai terlihat. Tapi bisa dibilang ini semuanya banyak yang bermain berhati-hati, benar-benar nahan. Ini circle 5 loh Sanskoy. Circle ke-5 baru ada 2 tim saja yang dipulangkan. Dan lihat Jaden itu berada di sebuah bagi kalau nggak salah itu bisa nembak ke atas loh, bisa nembak ke Rimo loh. Itu baru aja dilakukan. Dan itu dia yang dilakukan oleh Jaden. Memang ada koneksi ya saya dengan Jaden kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Nama lu bukan Sanskoy. Apa tuh? Sans Jayadi. Waduh. Agak maksa tapi tidak apa-apa. Ya. Kita lihat kali ini. Jason. Oh, Jason. Namun dari sisi iya, lain lebih bagus. ternyata Rimo akan
tidak hanya fokus ke arah Jaden dan itu dia tiba-tiba on point sekali ke arah satu pemain. Ternyata bukan Jauh yang mendapatkan, ada dari Dewa United. Sementara itu Jauh akan coba menembakkan kembali ke arah seorang Raffi Api dari tim Onyx di atas sana. Ini Rimo benar-benar susah banget posisinya karena dia ditembak dari segala penjuru. Iya benar sih, ini agak sulit ya posisinya. Gila, menurut lu gimana Jan dengan posisi yang benar-benar ramai seperti ini? Ini udah benar-benar chaotic ya, apalagi teman-teman perhatikan tempat yang sekecil ini, compound gak banyak dan harus dimainkan oleh banyak tim. Sekarang kayak Onyx akan menuju ke arah EVOS. Wow, ini kayaknya bakal terjadi fight close combat sih antara Onyx dan EVOS. Lagi-lagi Onyx dan EVOS bertemu. Ini sempat dikatakan kemarin Onyx tidak suka dengan EVOS, maksudnya bukan tidak suka dengan orangnya, dengan rotasinya karena mereka selalu bertemu dan lihat saja sudah terjadi close combat. Kali ini Red Space di depan sana berusaha untuk Blind Spray sudah smoke dan Red Space pun menjadi last man standing yang harus bertahan dan tidak bisa berhasil mempertahankan gudang ini. EVOS dipulangkan oleh Onyx. Onyx benar-benar datang tiba-tiba menuju pemain-pemain EVOS dan langsung memulangkan mereka dengan cepat sekali. Kalau kita lihat sangat baik sekali tabrakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx. Namun di sisi lain ini dia Rimo yang tadi tersiksa kembali punya nafas untuk masuk ke dalam circle kalau saya lihat. Yes, akhirnya sedikit punya nafas, tapi kita lihat seberapa panjang nafasnya tersebut dan sementara juga Morph Jacques nampaknya harus tersungkur dibakar oleh Dino. Nah, betul sekali ada Dino di sana. Sementara itu dari seorang Alvirlo juga Livescape kali ini akan coba melakukan tembakan menuju ke rumah jamur yang berada di area tersebut. Katolisa juga akan coba melakukan flanking cukup jauh di sana. Ada pemain Morph yang lainnya kalau kita lihat ini berganti di sebelah kanan juga ada 69. Hati-hati Cigel. Iya, ini adalah 3 tim yang bisa dibilang mereka menjaga pinggiran circle dan mereka berusaha untuk mempertahankan circle-nya karena di bagian belakang sama sekali tidak ada orang ya. Jadi mereka hanya fokus aja ke bagian depan seperti Ezreal kali ini yang benar-benar fokus ke arah Dino. Tadi sempat ditembak juga tapi masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Dino dan itu dia lemparan granat yang pertama dari seorang Ezreal. Kita tidak tahu bakal on point atau tidak dan Kato pun akan menyusul pergerakan dari Dino untuk melakukan take cover. Ya, 69 hanya memantau saja. Mereka belum join the fight. Mereka hanya memantau untuk mencari momentum. Saat ada yang sudah bocor baru mungkin mereka akan keluar dan kita lihat kali ini Kato juga punya PR yang lain karena Nero juga datang untuk melawan tim Livescape. Wow, Kato sementara menjadi last man standing tapi kamera sudah mulai bergeser juga. Ini ada fight yang cukup panas kali ini antara Onyx dan juga Morph Porfang. Sendirian saja kali ini harus menghadapi 2 player dari Morph dan Ezreal akan melakukan lemparan granat ke pertama. Brengki masih tersungkur. Ini granat yang bakal mateng harusnya buy one get one free itu dia dan Api masih berada di belakang sedikit terlambat untuk melakukan backup dan granat kedua nampaknya akan dilemparkan untuk mengconfirm kill terhadap Onyx. Ya, Ezreal kali ini sudah bersiap dengan DBS-nya mungkin untuk mencari seorang powerbank di depan sana. Jedang itu dia DBS masih belum on point karena memang ternyata powerbank sudah keluar dari compound tersebut. Ya, tapi sudah bleeding out dan kita lihat Api seperti apa pergerakannya dia dengan baginya sudah mulai mendekat juga nampaknya mungkin akan melakukan survival seorang diri saja. Dan kita lihat juga dari 69 masih survive dengan Trust yang masih bleeding out di belakang nampaknya sudah berhasil untuk di revive. Kental masih di tapping terus saja juga dengan Morph kali ini bermain dengan sangat agresif. Lihat 9 kill sudah dikantongi tapi Kental masih punya pohon untuk berlindung di belakang dan Bobohon nampaknya pun masih kesulitan untuk bersungkur. Api sudah mulai bergerak kali ini dari titik ke titik yang lainnya tapi ketahuan posisinya di belakang. Sebuah bagi akan coba ditembak juga pemain-pemain dari tim Onyx dan itu dia Onyx pun harus dipulangkan ternyata oleh DG Slayer yang memulangkan tim Onyx. Wow, ini menarik sih. DG akhirnya menunjukkan dan memperlihatkan performnya benar-benar maksimal di gameplay hari ini. Dan No Mercy ternyata masih menjadi ikan berenang-renang begitu pun juga dengan Boong. Wah, gimana nih Sans? Ya, kalau kita lihat tampaknya Kental akan coba ditembak namun ternyata ada sisi lain itu dia. Morph juga mengetahui posisi dari tim DG. Dimana kalau kita lihat akhirnya No Mercy juga ketahuan posisinya karena ada tim Rimo yang ada di bawah sana kalau kita lihat. Yes, betul sekali. Setelah berenang begitu lama, akhirnya harus dipulangkan juga untuk tim Aura. Sementara kita lihat dari Rimo masih berada di bawah, entah masih bisa naik atau tidak. Dan di sisi lain, Morph dan 69 masih berkutat. Ezreal nampaknya menjadi last man standing untuk Morph. 12 kill point, udah dikantongin sama Morph. Morph on fire banget di gameplay hari ini. Ya, sangat luar biasa Morph nampaknya. Kalau kita lihat split yang mereka lakukan sangat-sangat kuat sekali. Karena Morph tadi kalau kita lihat ya, Ezreal yang ke take down itu dia dari arah tower turun ke arah bawah. Itu speed tower dan juga speed rumah ini. Sangat bagus sekali vision yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Morph. Oke, dan 5 tim tersisa. Semuanya pincang. Tidak ada yang lengkap 2-1, 3-3-1. Tidak ada yang masih lengkap berempat. Dan masih ada tukeran atau trading utilities antara Morph dan juga 69. Tapi Ezreal akan bermain lebih hati-hati. Lebih pelan-pelan menunggu momentum dan timing. Rimo pun nampaknya tidak bisa bergerak terlalu luasa. Ada 69 yang benar-benar menggunting pergerakan dari Rimo. Boong nampaknya bisa membackstep 1 orang, 2 orang, bahkan Jaksa juga didapatkan. Ternyata jauh kali ini sangat dekat dengan Onta. Onta akan keluar, close combat dengan jauh namun Onta yang dipulangkan
bahkan nampaknya dari 2-1 maksud saya itu dia. Yes, betul sekali. 3 tim tersisa antara 69 Rimo dan juga Morph. Sementara kalau kita lihat WWCD Forecast berpihak untuk 69 karena memang jumlah player dari 69 adalah player yang paling banyak untuk sementara waktu. Ya, kalau kita lihat Ezreal hanya bisa bertahan di area atas, hanya menunggu saja, bahkan sudah termakan blue zone. Ini mau nggak mau dia harus turun, dia punya DBS juga, cukup sakit walaupun memang sangat sulit untuk melawan 3 pemain dari 69 yang sudah berputar-putar di area bawah. Agak sulit sih sebenarnya ini untuk Rimo dan juga Morph Ezreal, tapi kita lihat seperti apa. Ini ada kemungkinan Ezreal bisa melakukan backstep juga kalau timingnya tepat, tapi jauh sudah mulai melakukan spray ke arah depan, memberikan distraksi untuk tim 69. Ezreal di belakang pun termakan blue zone. Dan ini dia Zhao versus everybody. Kita lihat ini dia Zhao, bahkan dia sudah tidak punya healing lagi, udah nggak punya bandage, udah nggak punya aid kit juga. Dan kalau kita lihat Zhao cukup sulit posisinya, dua-duanya punya PR untuk ke circle, tapi kalau kita lihat harusnya 69 lebih diuntungkan karena ya dia juga punya bagi, langsung saja bergerak ke arah sana ditembak oleh seorang Zhao. Sudah ketahuan juga posisi dari seorang Zhao kali ini, di-press terus-terusan oleh pemain-pemain 69 bahkan ras. Kali ini dari sisi yang lainnya lagi sudah tahu di mana Zhao berada dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh 69 Esports. Wow, ini adalah winner chicken dinner yang kedua untuk 69 dengan map yang sama Erangel. Jan, gimana Jan menurut lo Jan? Itu tadi menurut gua adalah gameplay yang tense banget ya di akhir